Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sangat luar biasa saya dikasih kesempatan untuk berdiri di tempat ini ya. Saya ingat waktu berapa belas tahun yang lalu saya ada di sini juga. Bersama dengan kakak saya, tapi kakak saya sudah di luar negeri, Gabriel Astrid Melatunan. Saya pernah ikut dan memang sudah perubahan sekali ya. Dan puji Tuhan di tahun ini saya dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus pertama dan kedua dari abang saya yang luar biasa, Bang Togap, terima kasih banyak. Kemarin waktu kami di Biak kami sama-sama ya. Abang Togap di bagian yang laki-laki, saya di perempuannya. Jadi kita sama-sama pembicara kemarin di Biak. Dan puji Tuhan hari ini dikasih kesempatan. Dan saya tidak mau menyanyiakan kesempatan itu ya. Saya dikasih judul ini, tema-tema dari Bang Togap yaitu kejarlah kekudusan. Ya, kejar kekudusan, mengejar kekudusan. Tapi sebelum saya lanjut, saya boleh perkenalan Bapak Ibu? Ya, nama saya sudah ada ya, Aryani Tuakora. Saya berasal dari Papa saya Maluku Tenggara jauh sekali. Jadi Maluku Tenggara yang paling ujung, yang hampir dekat dengan Australia kalau Bapak Ibu Saudara lihat di peta ya. Dan mama saya ada Jawanya juga, dari Bantul. Dan saya mengembalakan satu jemaat kecil di Kota Sorong, ya, di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu Sorong, di situ saya mengembalakan, ya, di tempat yang semua kejahatan ada di kompleks itu ya. Dan di situ berdiri beberapa gereja, banyak sekali gereja di situ. Dari seluruh denominasi ada di kompleks saya itu. Dan ini merupakan suatu sukacita buat saya untuk pertama kalinya berdiri di depan sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya belum menikah dan saya memulai pengembalaan di usia yang ke-27 tahun. Sampai sekarang ini penjangkauan saya ke anak-anak muda, Bapak Ibu ya. Jadi saya minta doa juga dari jemaat di tempat ini supaya saya tetap kuat dalam pelayanan. Haleluya. Itu saja mungkin penyampaian dari saya Bapak Ibu. Kita langsung ke kebenaran firman Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat 2. Tidak mengurangi sukacita kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Sudah ada juga di depan. 1 Roma 12 ayat 2. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau tema yang diberikan oleh Bang Togap, kejarlah kekudusan, maka saya lagi ngomongin soal transformasi melalui kekudusan Bapak Ibu Saudara. Katakan transformasi. Dari ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu Saudara, ternyata soal kudus dan gak kudus itu dimulai dari hati dan pikiran kita juga. Kalau hati dan pikiran kita nggak kudus, otomatis sekali perbuatan kita juga pasti mencerminkan itu. Maka itu di situ dibilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan tidak. Kalau saya mau bilang, bisa dibilang begini, supaya kita bisa bedakan mana yang kudus dan nggak kudus, gitu ya. Nah, kekudusan dan perubahan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kekristenan kita. Saya pernah khotbah tentang kekudusan juga, saya kurang tahu di tahun berapa itu. Tapi kalau ngomongin kekudusan ini panjang ceritanya. Jadi sebelum saya berkhotbah, saya tanya Bang Togap, abang ini temanya apa? Jadi sebelum saya berkhotbah, biasa saya sharing dengan teman-teman saya. Menurut kalian tuh apa sih kekudusan itu? Gitu. Jadi banyak jawaban yang mereka berikan buat saya. Dan itu yang bisa menjadikan saya membuat satu khotbah. Begitu Bapak Ibu. Nah kalau ngomongin kekudusan, pasti yang tadi saya dengar sepintas dari video pertama dari Bapak Timotius Arifin, itu bukan, kalau kita dulu-dulu itu ngomongnya itu kalau yang kudus itu yang pakai baju putih begitu ya. Enggak sebenarnya. Bukan soal itu. Tadi pun saya minta izin sama Bang Toga, Bang saya boleh pakai baju begini enggak khotbah? Soalnya kan kalau zaman dulu saya nggak tahu sekarang ya. Masih berlaku juga sebenarnya sekarang ini. Masih ada kan yang harus berpakaian, yang harus baju jas, harus rok gitu-gitu. Saya tidak menyinggung siapapun. Baru itu terlihat kudus. Terus kalau yang pakai kaos oblong, celana sobek-sobek masuk gereja nggak kudus kamu.
Bukan soal seperti itu. Tapi lewat apa? Hati dan pikiran kita. Kalau bicara soal kekudusan. Nah, kekudusan dan perubahan adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kekristenan. Namun Bapak Ibu Saudara, di zaman ini kekudusan semakin diabaikan. Kekudusan semakin diabaikan. Dan kenyataannya banyak yang terjadi. Kekudusan diabaikan. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Perilaku cemar. Kayaknya saya baru dengar ya. Saya baru dengar beberapa saat. Ada begitu banyak. Ada beberapa. Dan mungkin begitu banyak hamba Tuhan yang melakukan ini Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau mau dibilang di depan sini khotbah tapi di belakang gak kudus. Itu kenyataannya. Makanya itu dibilang apa? Kekudusan sudah diabaikan. Bukan hanya di kalangan anak muda, sampai di dewasa pun kekudusan diabaikan. Kalau kita mau ngomong di anak-anak muda, kalau kamu pacaran itu harus kudus ya. Kalau kamu ini pacaran jangan di sini ya. Harus yang begini, jangan gini, yang ini. Tapi dewasa juga sama. Jadi sekarang gak ada perbedaan anak muda dan dewasa. Sudah mengabaikan yang namanya kekudusan. Sudah melakukan perilaku cemar. Pergaulan bebas Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya seks di luar nikah. Dan berbagai bentuk ketidakmurnian lainnya. Yang mengakibatkan itu tidak kudus. Kalau tadi saya di awal bilang. Pikiran dan hatimu harus kudus supaya perbuatanmu. Siapa yang bisa menilai kekudusan seseorang? Adakah yang bisa menilai kekudusan seseorang, Bapak Ibu? Gak ada. Yang bisa nilai kamu kudus dan gak kudus adalah kita gak bisa berprinsip bahwa saya lebih kudus kok dari kamu. Karena saya bisa bahasa roh. Semua bahasa saya bisa. Kamu kan gak bisa bahasa roh, kamu gak kudus. Gak. Siapa tahu orang yang kamu anggap gak kudus itu dia yang masuk surga. Yang kamu anggap kudus, kamu yang masuk neraka. Gimana? Jadi soal kekudusan sebenarnya bukan penilaian manusia. Itu adalah penilaian Tuhan. Maka jangan pernah menjudge kehidupan kita bahwa saya lebih kudus daripada kamu, saya lebih rohani daripada kamu, kamu jasmani, saya rohani. Gak bisa. Allah memanggil umatnya, Bapak Ibu Saudara, Allah memanggil umatnya untuk hidup kudus, bukan cemar. Katakan hidup kudus, bukan cemar. Karena kekudusan adalah panggilan dan kehendak Allah bagi umatnya. Dan karena kecemaran itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Dosa itu gak kudus. Kenapa kita bisa terputus hubungan dengan Tuhan? Karena apa? Kita tidak melakukan yang namanya kekudusan. Kita buat dosa. Akhirnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus Bapak Ibu. Ketidakmurnian yang kita lakukan. Kita buka firman 1 Tesalonika 4 ayat 7 Bapak Ibu. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Ya. Kita sama-sama aja. 1, 2, 3. Allah memanggil kita. Apa itu kekudusan dalam konteks kekristenan Bapak Ibu? Kekudusan terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, itu pengudusan definitif. Pengudusan definitif itu adalah pengudusan yang berkaitan dengan status dan kedudukan seseorang yang dikuduskan sama Tuhan. Melalui pengorbanannya seumur hidupnya. Itu definitif. Bapak Ibu. Ini tuh pengudusan yang diberikan oleh Tuhan. Semua kita mendapat itu. Untuk selamanya. Melalui apa? Pengorbanan Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan ada beberapa ayat pendukung yang saya tidak kasih tunjuk di sini Bapak Ibu. Roma 6 ayat 12 juga bilang, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan daging yang akan menimbulkan ketidakkudusan kita. Dari sini saya mulai belajar Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan soal kita berzina, kita buat cemar baru kita dosa. Tapi lewat pikiran, perkataan, kesengajaan pun, itu membuat kita gak kudus loh. Kesengajaan dalam tanda kutip ya, yang berbaur menjadi gak kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu lah. Ternyata itu. Jadi bukan hanya soal kita buat kecemaran yang kayak pergaulan bebas segala macam, itu enggak. Tapi lewat pikiran, kesengajaan pun bisa jadi kita gak kudus.
Nah, pengudusan definitif ini membuat seseorang menjadi bagian dari umat yang kudus dan membuka jalan terus untuk mengejar yang namanya kekudusan. Kalau kita mengerti pengudusan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan berusaha belajar hidup kudus. Karena apa? Menyadari bahwa Tuhan itu udah kasih lewat pengorbanannya. Dia menebus setiap dosa kita. Akhirnya apa? Kita semua menjadi kudus. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan terus mengejar kekudusan. Katakan mengejar kekudusan. Yang kedua yaitu pengudusan progresif. Apa itu pengudusan progresif, Bapak Ibu Saudara? Berbeda dengan pengudusan definitif, pengudusan progresif ini bersifat dinamis dan terus berlangsung. Jadi tidak sekali seumur hidup seperti yang pertama ya. Kalau yang progresif ini bersifat dinamis dan terus berlangsung. Dan ini adalah proses pertumbuhan spiritual. Dan peningkatan kekudusan yang melibatkan kerjasama antara manusia dengan Allah. Antara manusianya. Peningkatan kekudusan yang melibatkan kerjasama manusia dengan Allah. Kalau yang pertama itu sekali seumur hidup. Tapi kalau yang kedua itu peningkatan kekudusan yang melibatkan kerjasama antara manusia dengan Allah. Yang akan memutuskan hubungan antara manusia dengan Allah saat apa? Kita melakukan ketidakkudusan. Dan pengudusan progresif adalah hasil dari respon kita terhadap pengudusan definitif yang telah Allah kerjakan. Tetap mau hidup kudus. Sampai orang berkata, so banget kamu ya. So suci, so kudus. Padahal saya tahu siapa kamu. Itu masa lalu saya. Saya tetap mau berusaha untuk hidup kudus sesuai apa yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Bagaimana kekudusan itu bisa membawa transformasi, Bapak Ibu? Bagaimana kekudusan itu bisa membawa transformasi? Yang pertama, keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan transformasi. Jadi Yesuslah yang menjadi tujuan dari transformasi itu. Transformasi sejati adalah menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Yesus lakukan, harusnya kita mengikuti teladannya dia. Tidak main-main. Wah, saya kan masih di dunia. Saya kan masih hidup dengan daging. Boleh dong, boleh dong. Bisa kan tahun depan, bisa kan bulan depan. Tidak bisa, karena Tuhan sudah bilang. Bukan saya yang bilang, Bapak Ibu. Ini firman yang bilang. Apa yang Yesus lakukan, harusnya kita ikuti. Roma 8 ayat 29 bilang begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tidak ada tawar-menawar, Bapak Ibu. Tidak ada tawar-menawar. Kita harus tetap sama seperti yang Yesus mau. Keserupaan dengan Kristus sebagai tujuannya. Yang berikut, Roh Kudus sebagai agen transformasi. Cuma Roh Kudus dan hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk hidup kudus. Karena kehidupan kekudusan kita akan menghasilkan yang namanya buah roh. Buah roh itu hasil dari apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan kebaikan, menghasilkan kesetiaan. Roh Kudus sebagai agen transformasi kita. Dan dia merupakan agen utama dalam proses pengudusan, Bapak Ibu. Dan ia akan menolong setiap kita untuk mengalami transformasi dengan apa? Memimpin dan membimbing hidup kita agar hidup kudus. Memimpin dan membimbing, itulah fungsi Roh Kudus buat setiap kita. Sampai saat ini masih dipimpin Roh Kudus, amin Bapak Ibu ya. Amin. Penting Roh Kudus memimpin hidup kita dan membimbing. Itu akan menghasilkan atau menumbuhkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sebagai apa? Bukti kekudusan. Itu buah-buah roh Bapak Ibu. Itu pembuktiannya. Yang berikut adalah apa? Firman Tuhan sebagai alat transformasi. Firman Tuhan juga berperan penting dalam proses pengudusan ternyata. Sampai saat ini masih baca firman, amin Bapak Ibu. Cintai firman, baca firman, mencintai firman. Karena firman juga sebagai alat transformasi dan berperan penting dalam proses pengudusan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita tidak baca firman, kita gelap-gelapan kayaknya tuh. Kita butuh firman untuk apa? Menerangi jalan kita. Terang bagi jalan kita, penuntun hidup kita. Jadi kalau kita nggak baca firman, kita tersesat. Google Map-nya mati. Bingung, tersesat. Maka itu baca firman, coba bilang sampai kiri kanan, Bapak Ibu sudah baca firman.
Kalau saya bilang di daerah, jangan sampai Alkitab itu diambil hari Minggu saja. Jadi pas ambil Alkitab langsung berdebu saja. Nanti selesai hari Minggu taruh lagi, berdebu lagi, Minggu lagi pakai gitu. Harus cintai firman, rajin baca firman. Amin. Ya. Jadi bicara soal kekudusan ada persyaratannya juga ternyata Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah kalau kita mau hidup kudus. Kembali ke masing-masing pribadi kita. Kita mau atau tidak? Kita mau berproses untuk mencapai kekudusan itu atau tidak? Jangan sampai kita lama-lama menikmati dosa sampai lupa dengan kekudusan. Kalau saya kemarin sharing dengan beberapa teman saya, dia bilang begini. Kalau ngomongin kekudusan, kenapa masih ada, pelayan Tuhan yang melayani, tapi sebelum dia melayani malamnya dia masihin dulu, buat dosa dulu. Besoknya dia melayani, tapi Tuhan tetap kayaknya ada hadirat Tuhan. Saya cuma jawab gini, Tuhan membela pelayanannya, bukan orang yang buat dosanya. Kalau mau bilang kita manusia semua sempurna, kudus sama seperti Tuhan, gak akan ada yang mau melayani. Tuhan bela pelayanan, tapi tidak dengan orang yang berbuat dosa. Tuhan membenci dosanya, tapi orangnya tidak, Dia akan membela. Jadi kalau bicara kekudusan masing-masing kita, mau atau tidak, belajar untuk hidup kudus. Kekudusan bukan hanya panggilan, tetapi juga proses yang melibatkan perubahan total seseorang. Kalau mau dibilang kan, tapi tidak segampang bolak-balik telapak tangan, biasa kan gitu. Saya kalau berubah tuh nggak segampang bolak-balik, iya. Tapi jangan memakai prosesmu untuk kamu berlama-lama dalam dosa, tapi memakai prosesmu untuk benar-benar kamu mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Dan pengudusan definitif memberikan dasar, sementara pengudusan progresif membawa pertumbuhan yang terus-menerus. Roh Kudus dan firman Tuhan pun yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengejar kekudusan. Semua kita belajar untuk mengejar kekudusan. Hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan bertransformasi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. We are kingdom generation, saved by grace from God.